Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan materi bab 3, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kemerdekaan berpendapat warga negara Indonesia mengenai keterbatasan informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bisha Azilia Prameswari dari kelas 95. Kali ini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang salah satu masalah terbesar di Indonesia, yaitu korupsi. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Korupsi bukan hal baru di negara kita. Hampir setiap tahun kita dengar berita tentang pejabat, pengusaha, atau bahkan aparat yang ditangkap karena kasus korupsi. Tapi apakah kita hanya mau marah atau mau berubah? Menurut saya, korupsi bukan cuma soal uang yang dicuri. Korupsi adalah soal kejujuran, tanggung jawab, dan moral manusia. Apa itu korupsi? Korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang memakai uang negara untuk kepentingan sendiri atau menerima suap untuk mempelancar urusan. Tapi korupsi nggak cuma dilakukan oleh pejabat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bentuk kecilnya, seperti menitip absen, pura-pura hadir di sekolah, mengambil uang kas tanpa izin, memanipulasi informasi, dan masih banyak lagi. Jadi, korupsi itu bisa dimulai dari hal kecil. Kalau dibiarkan, lama-lama jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa merusak bangsa. Apa ya dampak korupsi? Dampak korupsi sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau memperbaiki jalan malah disalahgunakan. Akibatnya, rakyat yang menderita, anak-anak yang nggak bisa sekolah dengan layak, pelayanan publik jadi buruk, dan pembangunan jadi penghambat. Selain itu, korupsi juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Orang jadi pesimis dan merasa, percuma jujur, yang korupsi tetap kaya. Padahal, justru dari kejujuran itulah perubahan bisa dimulai. Apa yang penyebab korupsi? Banyak faktor yang menyebabkan korupsi, seperti keserakahan atau tamak, lemahnya penegak hukum, gaya hidup yang berlebihan, dan kurangnya rasa takut dan dosa atau akibatnya. Tapi akar masalah sebenarnya adalah kurangnya jujur dan rasa tanggung jawab. Kalau sejak kecil kita diajarkan untuk jujur, menghargai usaha orang lain, dan tidak menghabiskan hak orang lain, maka budaya korupsi bisa dicegah. Maka dari itu, pendidikan karakter di sekolah dan di rumah sangat penting. Dan sekarang pendapat saya tentang korupsi. Menurut saya, korupsi adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia yang sangat merugikan masyarakat. Korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tapi juga soal hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan sistem pemerintahan. Akibat korupsi, banyak program pembangunan yang terhambat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan lain-lain
Hal ini membuat rakyat semakin susah dan kesenjangan sosial semakin lebar. Namun, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa melakukan hal serupa dalam bentuk kecil. Semua itu adalah bentuk ketidakjujuran yang menjadi bibit korupsi besar. Saya berpendapat bahwa memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus belajar, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal sekecil apapun. Jika setiap orang berani menolak untuk korupsi, sekecil apapun bentuknya, maka Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih dan adil. Jadi, marilah kita mulai perubahan kecil dari sekarang, karena masa depan Indonesia yang bersih dan adil dimulai dari kejujuran kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Semoga video saya tentang berpendapat tentang korupsi bisa menginspirasi kalian. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang.